Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi bersama gue Riyadiawan. Pada video kali ini gue mau ngebahas terkait match yang bentar lagi akan dimulai, yaitu Argentina versus Spanyol, yang dimana final final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina di hari Senin ini, tanggal berapa sekarang ini, 20 Juli jam 2 pagi ini. Di sini gue mau ngebahas susunan line up-nya dan baru keluar susunan line up-nya. Terus juga gue mau bahas prediksi skornya berapa dan siapa yang akan juara dan siapa yang akan ngegolin, dan kira-kira apa yang akan terjadi di match kali ini antara Argentina dan Spanyol. Untuk susunan line up-nya udah keluar tadi. Argentina dengan formasi 4-4-2-nya. Kipernya ada Emiliano Martinez, terus juga ada Tagliafico, terus ada Lisandro Martinez, terus ada Romero yang berduet dengan Lisandro Martinez untuk di baris pertahanannya. Terus di samping kanannya ada Montiel, kayak gitu. Molina nggak main, diganti sama Montiel. Terus habis itu di tengahnya ada McAllister, di sayap kiri McAllister, terus ada Rodrigo De Paul yang menggantikan Paredes. Terus habis itu ada si Enzo Fernandez yang kemarin habis ngegolin. Terus habis itu di kanannya ada Nico Gonzalez, kayak gitu. Jadi yang nggak main itu ada Paredes, ya, Paredes nggak main, kayak gitu. Terus habis itu di depannya ada Lionel Messi sama Julian Alvarez yang menjadi ujung tombaknya. Di satu sisi untuk di Spanyol itu sendiri ada kipernya ada Unai Simon, terus ada Marco Kurela, terus habis itu ada Pau Kubarsi, ada Laporte, terus ada Pedro Porro, di tengahnya ada Fabian Ruiz, ada Rodri sama Dani Olmo, kayak gitu. Terus depannya ada Alex Baena, ada Oyarzabal sama Lamine Yamal. Secara susunan pemainnya dari kedua tim itu, Spanyol nggak ada perubahan sama sekali dibandingkan match sebelumnya. Dia mempertahankan squad yang udah fix ini. Pedri nggak main, kemungkinan Pedri main di babak kedua mungkin ya, untuk memberikan pembeda. Sedangkan di sisinya Argentina itu ada beberapa perubahan, yang dimana Molina nggak main, terus habis itu Paredes juga nggak main, kayak gitu. Nah, kemungkinan di babak keduanya akan dimasukin Paredes, kayak gitu, untuk menjadi pembeda juga. Karena Paredes ini di match sebelumnya itu bagus banget, dia sering blocking, dia sering banget memberikan apa ya, sentuhan-sentuhan atau operan-operan yang manja ke lini depan, kayak gitu. Bisa jadi pemain yang bertahan, bisa juga jadi gelandang yang ikut membantu penyerangan, kayak gitu. Lautaro Martinez kemungkinan akan dimainin di babak kedua, kayak gitu, untuk menjadi daya dobrak. Tapi nggak tahu ini gimana nanti jalannya pertandingan, kayak gitu. Menurut gua Lionel Messi akan menjadi pemain yang paling penting di Argentina. Karena kenapa? eh Kalau lu melihat Argentina sekarang, ya semuanya bermain untuk Messi ya, kayak gitu. Dan banyak media mengatakan seperti itu, dan menurut gue bener banget. Banyak eh, permainan-permainan Argentina, dari melawan Mesir, dari melawan Inggris kemarin, itu tuh banyak yang bisa dibilang digendong juga lah sama Messi, kayak gitu. Sedangkan ada Julian Alvarez juga, yang bisa dibilang ini pemain ketika dia lagi uh, membantu penyerangan dia bagus banget, bisa membuka ruang, bisa mencari ruang, bisa gocek juga, sentuhan-sentuhannya gokil juga, tendangan dari luar kotak penaltinya juga serem banget ini pemain. Jadi nggak bisa dipandang remeh juga untuk Spanyol, kayak gitu. Terus ada Enzo Fernandez yang dimana di Piala Dunia 2026 ini uh, beberapa kali menjadi penyelamat juga untuk Argentina, ngegolin juga kemarin untuk
menyerikan Inggris kayak gitu. Terus habis itu ada Mike Allister juga, nggak tahu kenapa pemain Argentina ini ketika di klub dia kayak B aja, tapi ketika di Argentina itu seperti ada boostingan yang beda kayak gitu. Apakah memang karena faktor Messi atau faktor pelatih juga menjadi penentu menurut gua kayak gitu. Untuk di sisi Spanyol menurut gua Lamine Yamal mungkin di beberapa match ke belakang itu dia belum belum top perform ya kayak gitu, tapi bisa dibilang ini final yang sudah beberapa kali dia di pentas Eropa, Euro kayak gitu. Terus habis itu mungkin final-final lainnya juga kayak gitu. Jadi menurut gue Lamine Yamal ini bisa dibilang akan menjadi pembeda dan dia mungkin akan membuktikan malam ini kalau dia ini emang superstar juga di lapangan kayak gitu. Dan menurut gue Lamine Yamal bisa berkontribusi baik untuk Spanyol kayak gitu. Terus juga kemungkinan Dani Olmo juga bisa jadi pembeda karena Dani Olmo ini pemain nomor 10 yang bisa membantu penyerangan, dia bisa mencari membuka ruang, dia juga bisa jadi pembeda dengan ketika operan-operan manjanya dia ke Lamine Yamal atau ke Alex Bena kayak gitu, umpan-umpan segitiganya menurut gue bakal gokil banget. Terus juga Rodri juga menjadi gelandang bertahan sebelum eh, penyerang-penyerang Argentina memasuki batas pertahanan dari Pau Cubarsí dan Laporte kayak gitu. Jadi si Rodri ini nih bisa dibilang dia juga menjadi jangkar ya kayak gitu. Jadi dia harus bisa menjaga, menghentikan Messi, menghentikan Julian Alvarez kayak gitu. Terus Pau Cubarsí yang sudah membuktikan melawan Prancis kemarin, yang dimana dia bisa mengantongi Mbappe, mengantongi Olise, mengantongi Due kayak gitu, mengantongi Dembele juga, yang dimana berarti walaupun usia dia masih muda tapi dia bisa membuktikan kalau dia tuh nggak bisa dianggap sepele kayak gitu. Nah, terus menurut gue pemain-pemain itulah yang penting dari sisi Argentina dan sisi Spanyol. Untuk jalannya pertandingan menurut gue kedua tim punya keunikannya masing-masing. Kedua tim juga sudah memiliki komposisi 11 pemain yang fix kayak gitu, sudah tahu cara bermain seperti apa kayak gitu, dan kedua tim ini udah teruji di penyisihan babak penyisihan grup, bahkan di fase knockout gitu. Argentina yang udah sering comeback melawan Mesir dan Inggris, sedangkan Spanyol yang sudah bisa mengalahkan Portugal dan Prancis ya kemarin ya, yang skuadnya mewah-mewah itu. Pertandingannya bakal seru banget menurut gue, bakal bakal ada adu menyerang kayak gitu, adu kreativitas juga, dan bisa dibilang ini permainan-permainan yang akan dilihat oleh seluruh dunia kalau permainan-permainan Barcelona akan muncul di kedua negara ini. Menurut gue tiki takanya kayak gitu, gocekan-gocekan Messi-nya, gocekan-gocek tekukan-tekukan Lamine Yamal kayak gitu. Jadi final ini final yang didambakan oleh fans Barcelona, wajib ditonton buat teman-teman semuanya. Sebelum nonton final Piala Dunia mungkin nonton dulu vlog gua ini bahas bola ini kayak gitu. Jadi untuk prediksi skor menurut gua yang akan menang di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan menurut gue ya, gue bukan fans Ronaldo tapi gue fans Messi, tapi gue berharap Spanyol menang untuk Piala Dunia 2026 ini dengan skor mungkin 3-2 ya, 3-2, jadi sampai babak, sorry, jadi kemungkinan menang 3-2 Spanyol di babak pertama. Mungkin akan ada 2-1, Argentina akan ngegolin
kayak gitu. Terus habis itu dibalas di babak kedua dengan 3-2 kayak gitu. Tapi ya gue berharap juga pertandingannya bisa sampai extra time bahkan sampai penalti biar seru aja gitu. Kayak gitu. Oke, segitu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Buat fans Barca, gue sebagai fans Barca sebenarnya nggak apa-apa juga kalau Messi harus juara, tapi gue pengen untuk kali ini Spanyol yang juara kayak gitu karena komposisi pemain Barcelona banyak gitu, pemain-pemain Barcelona banyak di Spanyol, jadi gue pengen uh, Spanyol juara untuk boostingan juga pemain-pemain Barcelona untuk di musim depan. Kayak gitu teman-teman. Aduh, jatuh-jatuh mulu nih. Kayak gitu teman-teman. Gue Rio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton.